Review basis data 1. Perkenalkan, saya Rensius Andri Febrianto dan dosen pembimbing saya Bapak Rengga Asmara. Yang akan kita bahas di sini ialah yang pertama ER model relasional, structure query language atau yang bisa disebut dengan SQL, dan juga normalisasi. Kita masuk pokok bahasan yang pertama, ERD. ERD ialah pemodelan sistem database yang dilakukan melalui pendekatan perancangan secara konseptual, yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD ataupun ER diagram. Entity atribut himpunan entity. Entity adalah objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek yang lain. Sedangkan atribut ialah sebagai keterangan dari entitas. Misal, entitas mahasiswa yang memiliki atribut NRP, nama, dan alamat. Sedangkan himpunan entity ialah kumpulan entity yang sejenis. Contoh entity mahasiswa. Relasi dan himpunan relasi. Relasi ialah hubungan antara entity. Relasi dapat memiliki atribut di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Himpunan relasi ialah himpunan dari relasi-relasi yang sejenis. Contoh relasi. Di sini entitas mahasiswa memiliki relasi dengan mata kuliah. Relasinya ialah mengambil dan menghasilkan nilai sebagai atributnya. Batas kunci atau key constraint. Terdapat 4 jenis, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Ini adalah batasan kunci, di mana pria hanya dapat menikah dengan satu wanita dan satu wanita hanya dapat menikah dengan satu pria. Pada gambar kedua, satu fakultas mengatur banyak jurusan, sedangkan satu jurusan hanya diatur oleh satu fakultas. Yang ketiga, satu ruang kelas dapat ditempati oleh banyak mahasiswa, sedang satu mahasiswa bisa menempati beberapa ruang kuliah. Entity lemah. Entity lemah dapat diidentifikasi secara unik jika terdapat peran kunci utama atau primary key yang berasal dari atau dimiliki oleh entity yang lain. Himpunan entity owner dan entity lemah harus berpartisipasi dalam himpunan relasi one-to-many atau satu owner banyak entity lemah. Contoh entity lemah. Hierarki kelas. Seperti pada C++ dan bahasa pemrograman lainnya, suatu atribut dapat diturunkan. Jika kita deklarasikan A isa B, setiap entity A juga termasuk entity B. Terdapat beberapa pertanyaan tentang constraint. Yang pertama, overlap constraint. Bolehkah seorang pegawai mempunyai status sebagai pegawai dan hitungan gaji per jam? Sama halnya seperti pegawai dalam perjanjian kontrak. Dan covering constraint. Berikutnya ialah agregasi. Agregasi digunakan pada saat kita perlu memodelkan apa saja yang terlibat dalam suatu himpunan relasi, sehingga agregasi membolehkan kita memperlakukan suatu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk tujuan partisipasi dalam relasi yang lain. Contoh tabel agregasi. Memasuki pokok bahasan yang berikutnya ialah model relasional. Basis data relasional ialah himpunan relasi. Suatu relasi adalah himpunan kolom atau tupel, atau semua barisnya bersifat distinct atau unik.
Sedangkan relasi itu sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama instance, tabel dengan baris dan kolom. Lalu skema, yaitu menentukan nama relasi plus nama dan tipe kolom. Kita dapat melakukan query pada beberapa tabel yang saling berrelasi. Contoh pada tabel berikut jika terdapat tabel enrolled yang berrelasi dengan tabel students sebelumnya dengan key field suite. Tabel students, di mana terdapat kolom SID, name, login, age, dan GPA. Tabel enrolled, SID, CID, dan grade. Akan dapat menghasilkan hasil seperti ini, di mana student name terdapati Smith dengan e.sheet, dapati topologi 112. Kekuatan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya, dan kelebihannya adalah dalam melakukan query atas data. Query dapat ditulis secara intuitif dan DBMS bertanggung jawab untuk mengevaluasinya secara efisien. Batasan integritas. Batasan integritas adalah suatu kondisi yang harus bernilai benar untuk suatu instance dalam basis data. Batasan integritas dalam model relasional. Yang pertama, primary key constraint. Dari kemungkinan banyak candidate keys atau dispesifikasi dengan menggunakan unique, salah satunya dapat dipilih menjadi primary key. Lalu, foreign key. Foreign key adalah himpunan fields dalam satu relasi yang digunakan untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain dan harus berkorespondensi dengan primary key pada relasi yang kedua. Contoh primary key dan juga foreign key. Referential integrity. Yang dimaksud ialah melakukan update di dalam entitas. Contoh pembuatannya: Structured Query Language atau yang bisa kita sebut dengan SQL. SQL adalah bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Perintah-perintah dasar. Yang pertama, select, from, dan where. From list pada klasa from adalah daftar nama tabel. Select list adalah daftar nama kolom dan termasuk ekspresinya dari tabel-tabel yang tercantum pada form list. Kualifikasi pada klasa where merupakan kombinasi boolean atau pernyataan kata sambung logika dari kondisi yang menggunakan ekspresi yang melibatkan operator pembanding. Kata kunci distinct bersifat pilihan yang menghapus duplikat dari hasil query. Operasi-operasi pada SQL. Terdapat fungsi-fungsi. Yang pertama, count untuk menghitung jumlah nilai pada suatu kolom. Sum menghitung jumlah seluruh nilai. Average menghitung rata-rata. Max mencari nilai paling besar dan min mencari nilai paling kecil. Kadangkala operasi agregat diperlukan pada sekelompok grup dari baris data pada relasi. Untuk menulis query semacam itu dibutuhkan klasa group by dan penambahan klasa having jika kita ingin menerapkan suatu kondisi terhadap data yang sudah dikelompokkan dengan group by. Normalisasi. Normalisasi adalah perbaikan skema database. Latar belakang diperlukannya. Latar belakang diperlukannya normalisasi ialah karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Jadi normalisasi antara lain proses untuk mengubah suatu relasi tertentu dalam dua buah relasi atau lebih. First form, normal form. Berubah dari bentuk tabel tidak normal menjadi bentuk normal pertama. Suatu relation R disebut first NF jika dan hanya jika semua atribut value-nya simple atau atomic.
Atau dengan kata lain, tidak boleh ada atribut yang komposit dan multi-value. Berikut tabel sebelum bentuk normal pertama. Ini adalah bentuk first normal. Yang kedua, second normal form. Jika tabel sudah berada atau lolos dalam bentuk normal pertama, setiap atribut bukan kunci atau primary key bergantung penuh pada kunci primer atau dibuat berdasarkan full functional dependency atau ketergantungan fungsional penuh, sehingga tidak ada atribut yang bukan kunci yang bergantung pada sebagian atau parsial kunci primer atau primary key. Sebelum bentuk normal kedua tapi sudah dalam bentuk normal pertama. Yang sudah dalam bentuk normal kedua. The third normal form. Suatu relasi R disebut normal ketiga atau third normal form jika sudah memenuhi dalam bentuk normal yang kedua dan tidak dijumpai adanya ketergantungan transitif. Ketergantungan transitif ialah ketergantungan fungsional antara dua atau lebih atribut yang bukan key. Syarat third normal form ialah harus berada dalam bentuk normal kedua. Ketergantungan field-field yang bukan primary key adalah harus secara mutlak. Artinya harus tidak ada transitive dependency. Contoh sebelum bentuk normal ketiga dan sudah dalam bentuk normal kedua. Ini adalah bentuk normal yang ketiga.